hadapan Tuhan. Dan Tuhan jadikan setiap kami, menjadikan Engkau sebagai impian kami. Ya Tuhan. Engkau yang membuat bahkan semua impian kami yang lain pun akan jadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sore hari ini beri setiap anak-anak-Mu ini punya impian-impian yang ajaib dalam hidup kami. Amin, amin. Dan kami tahu di tengah-tengah kami Tuhan sedang membangun dalam hidup kami sebuah dream team, tim impian Tuhan sendiri yang akan terpatri kuat dalam batin setiap kami. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu sore hari ini. Roh Kudus tolong dengan hikmat, wahyu dan pengertian, dan kuatkan teguhkan hati kami. Kami boleh jalan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Jangan biarkan satu orang pun pulang tanpa diubah, tanpa diberkati Tuhan. Semua kami pulang membawa sesuatu dari Tuhan buat hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Sore ini saya mau bagi 3 hal yang sangat penting buat kehidupan setiap saudara. Siapa yang ingin bahwa impianmu kelak akan jadi kenyataan dalam hidup saudara? Kalau orang bermimpi dan dia tidak berharap bahwa impiannya akan jadi kenyataan, sesuatu kekonyolan dan kebodohan. Sore hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara ada 3 orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita mendengar orang berkata bahwa kasih itu tidak membuat perbedaan. Kalau kita mengasihi semua orang, artinya kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Membedakan dalam pengertian berkata bahwa aku lebih suka dia dan aku benci dia, mungkin memang begitu. Tapi Alkitab juga berkata aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Jadi dalam hal apa kita mau berkata tidak bisa mengasihi. Juga kadang-kadang orang berkata, kalau orang mengasihi artinya tidak pilih kasih. Saya berkata, ya mungkin idealnya seperti itu. Tapi seringkali cara Tuhan juga berpikirnya, bertindaknya sangat beda dengan konsep-konsep kita. Nah, Alkitab mengatakan Yesus sendiri memilih 12 orang murid. Tapi dari 12 orang ini ada 3 orang yang ternyata mendapatkan perlakuan yang spesial. Yang ajaib adalah bahwa yang 9 lainnya, saya tidak pernah membaca mereka protes atau mereka komplain ketika Tuhan memperlakukan yang 3 orang ini berbeda dengan yang lain. Dan saya harap kita semua punya kedewasaan untuk melihat dan menyadari bahwa dengan kita pun Tuhan itu sebetulnya suka tidak suka tetap ada perbedaan yang Dia buat dalam hubungan Dia dengan kita. Anda tidak bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan memperlakukan kita semuanya sama, oleh karena reaksi tiap Anda dengan Tuhan juga berbeda. Awalnya Dia ingin memperlakukan semuanya sama, tapi ketika reaksi-reaksi kita berbeda dengan apa yang Dia mau, maka suka tidak suka terjadilah perbedaan perilaku yang tidak bisa dihindari. Nah, tapi sore hari ini bukan itu yang saya mau coba ajarkan dan tunjukkan kepada saudara. Saya ingin ajak kita membaca cukup banyak ayat sore hari ini, dan saya harap ini akan mencelikkan mata rohani saudara. Ada 3 contoh minimal saya mau tunjukkan bagaimana Yesus memperlakukan 3 orang ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, beda dengan yang lain. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-56. Lukas pasal yang ke-8 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-56. Alkitab berkata, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Mengapa 3 orang ini? Nanti kalau Anda baca sampai akhir cerita ini, tidak pernah ada penjelasan.
Apa jeleknya Andreas? Apa jeleknya Yakobus anak Alfeus? Apa jeleknya Matius? Apa jeleknya Nathanael? Apa jeleknya yang lain? Tidak pernah ada penjelasan apa hebatnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu. Tapi Tuhan dengan terang-terangan berkata, yang lain gak usah ikut. 1, 2, 3, ikut saya. Anda tahu dibedakan kan? Kalau Anda lihat, itu kan dibedakan sekali. Teruskan dulu. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi di situ. Sampai di sini kita nggak pernah ngerti poinnya apa. Kenapa 3 orang ini seakan-akan diberi tempat yang spesial dibandingkan 9 yang lain? Contoh kedua, coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17. Lihat pada ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Matius 17 ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia berbicara dengan dia. Nah, sampai di sini juga kalau Anda baca, tidak ada penjelasan kecuali dia berkata kepada mereka bertiga, jangan cerita-cerita ya yang kamu lihat. Itu aja. Artinya tetap ini suatu momen yang spesial. Yang 9 lain gak diajak, cuman 3 orang ini tok. Anak Yairus mati dibangkitkan, cuman 3 yang diajak. Sedang di beberapa kejadian, toh dia juga bangkitkan orang mati, semua orang boleh lihat. Lazarus bangkit juga semua orang boleh lihat. Tapi ada saat-saat dia hanya bawa 3 orang ini. Kemudian ketika dia dimuliakan, ketemu Musa dan Elia, itu momen yang sangat khusus. Bagaimana orang yang hidup ribuan tahun setelah Musa dan Elia bisa lihat dengan mata telanjang Musa Elia datang. Itu kan hebat, saudara. Tapi mereka bertiga yang terima kehormatan itu, yang 9 kemana? Nggak diajak. Contoh ketiga, lihat dalam Injil Markus sekarang. Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14. Perhatikan pada ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sini lagi-lagi ada 3 orang ini lagi yang diajaknya. Markus 14:32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ada saat mujizat begitu nyata terjadi, hanya 3 orang ini yang lihat. Ketika Tuhan dalam kemuliaan yang begitu ajaib, hanya 3 orang yang lihat. Ketika Tuhan dengan kemanusiaannya yang begitu gentar, dia takut seperti mau mati, bergetar semua badannya. Yang ngerti cuma 3 orang ini lagi. Kalau Anda berkata, oh Tuhan membuat mereka semua sama, ternyata menurut saya tidak. Bagaimanapun 3 orang ini dibedakan dari antara murid-murid yang lain. Ada banyak pembahasan soal itu, tapi malam ini saya mau batasi aja. Saya mau tunjukkan kepada saudara, salah satu alasan adalah begini. Ada satu indikasi yang Tuhan mau tunjukkan kepada gerejanya sampai kapanpun,
bahwa ada 3 ingredients atau bahan atau campuran yang itu kalau dicampur itu merupakan the dream teamnya Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus, Yohanes dan Yakobus itu mewakili 3 hal yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Dan orang percaya kalau Anda ingin hidupmu punya terobosan yang luar biasa, hidupmu jadi seorang history maker yang luar biasa, Anda perlu 3 hal ini dalam kehidupan saudara. Nanti kesempatan lain kalau Tuhan izinkan kita akan bahas lebih jauh kenapa sampai Tuhan pisahkan 3 orang ini. Saya yakin ada alasan-alasan pribadi yang dia punya sehingga itu harus terjadi. Tapi minimal saya melihat 3 rasul ini punya campuran, ketiganya dicampur, itu campuran yang Tuhan suka sekali. Apa hebatnya dari seorang yang bernama Petrus? Mari kita lihat akan firman Tuhan lebih jauh. Sekarang buka Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Saya tunjukkan akan seorang yang bernama Petrus. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 14 22 sampai 33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi yang memerintahkan muridnya pergi siapa? Yesus. Anda harus tahu ini. Nah, banyak orang berkata begini, kalau Tuhan yang memerintahkan tidak akan pernah ada masalah. Kalau memang dari Tuhan semuanya akan dijamin aman. Siapa yang bilang? Zaman dulu ketika kami masih punya band, namanya band Sangkakala, Ibu Yali masih ingat itu. Saya masih ingat ada teman baik kita namanya Susana, ya masih ingat ya, nyanyi lagunya apa? Tuhan tak menjanjikan laut kan selalu apa? Tenang, ya toh? Tapi Tuhan menjanjikan apa? Pelabuhan apa? Gitu. Aku masih ingat lah lagunya. Memang betul sih. Dia kalau berkata ayo berlayar, Tuhan tidak pernah menjanjikan laut itu selalu tenang. Enggak. Tapi dia berkata di seberang sana ada pelabuhan buat kamu. Nah, Alkitab berkata ini Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk nyebrang. Dia berkata nyebrang, ayo nyebrang. Yang perintahkan Tuhan loh saudara. Lihat lebih jauh. Dan kemudian Alkitab berkata, dan ia mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. 24. Ini perahu dari murid-murid yang diperintah Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau Anda diombang-ambingkan, itu hidup yang tidak ada jelasnya akan berakhir seperti apa. Itu orang dari dibanting-banting aja saudara. Diombang-ambingkan begitu rupa oleh angin sakal. Yesus yang memerintahkan. Kok bisa ada angin sakal dan membuat kapal mereka diombang-ambingkan? Ternyata memang bisa. Kalau Anda berpikir bahwa kalau Tuhan memerintahkan semuanya akan tenang, semuanya akan tertata dengan baik, itu mimpi di siang bolong saudara. Karena cerita ini mengatakan dengan tegas, Tuhan memerintahkan tidak berarti kita kebal dengan angin sakal yang bisa membuat hidup kita terombang-ambing karena kekuatan angin itu. Tapi ini faktanya terjadi begini. Saya cerita begini supaya Anda tidak kecewa dengan Tuhanmu karena salah konsep. Ayat berikutnya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Sekarang saya mau tanya saudara, dengerin baik-baik. Kalau di perahu itu ada 12 orang dan 12-nya teriak, itu hantu. Saya mau tanya, menurut saudara itu hantu atau bukan? Ayo.
Ini ya kita ngertikan itu Yesus, itu Tuhan, bukan hantu, kebalik saudara. Oke? Tapi kita ngomong logika ini. Kalau Anda di satu ruangan ini, isinya semua rasul, ada satu penampakan, mereka semua teriak, hantu. Pasti Anda berkata, ya jelas hantu, semua teriak itu hantu. Sama dengan kondisi hari ini. Seringkali orang teriak, setan, sesat. Anda ikut teriak kan? Seperti itu. Kita seringkali bingung ketika melihat kenyataan yang berbeda dengan konsep kita. Loh kalau Tuhan yang merintahkan, kok bisa kena angin sakal? Loh kok Tuhan yang merintahkan, kok diombang-ambingkan? Jelas ini serangan ini apa? Ini bukan Tuhan ini. Jelas itu hantu ini. Padahal Tuhan loh. Dan itu terjadi berkali-kali dan berulang-ulang dari zaman ke zaman. Tuhan dibilang hantu, saudara. Padahal itu hantu itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bukan hantu. Memang kebalik urusannya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia Tuhan dan hantu dibalik-balik, saudara. Mungkin dulu orang berkata ini Tuhan, itu apa? Hantu, supaya gampang kali, saudara. Ya, saya nggak tahu. Teruskan lagi. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28. Saya mau tanya, mereka takut gak? Tetap takut. Teriak-teriak, hantu, 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 hantu. Teriak. Ayat berikutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, ini belum pasti loh. Dia berkata, apabila engkau, kalau benar nih, engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya mau tanya, Petrus ini sempat jalan atau enggak sempat, saudara? Sempat jalan. Ajaib loh, ini orang nekat, saudara. Teruskan lagi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Siapa Petrus ini? Dia orang yang punya nyali, dia orang yang punya keberanian. Keadaan terombang-ambing tidak jelas. Tuhan jalan di atas air, semua teriak hantu. Ini kalau cuma teriak hantu, 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 diombang-ambingkan, sudah teler terombang-ambing sambil teriak hantu, 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 sampai fajar honta hantu, saudara. Tidak bakal selesai. Seseorang harus berani memecahkan kebuntuan. Dan orang ini punya keberanian memecahkan kebuntuan. Dan orang itu harus orang yang berani ambil resiko. Dan dia berkata, apabila engkau itu, dia nggak terlalu yakin sebetulnya, tapi dia berkata, kalau aku diombang-ambingkan terus seperti ini, dan semua teriak honta hantu, ora barbar, dia berkata, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu dan jalan di atas air. Dan Tuhan berkata, datang. Nekat, saudara. Dia angkat kakinya. Wih, luar biasa. Dia jalan, sungguhan dia jalan. Memang Alkitab berkata kena angin dan sebagainya, lalu kemudian tenggelam. Dan seringkali yang dikhotbahkan para pendeta, mengapa Petrus tenggelam? Saya berkata, wajarlah kelelep, berat jenisnya lebih daripada air kok. Gitu, tidak usah dikhotbahkan. Mengapa Petrus tenggelam? Ya harus tenggelam. Mestinya khotbah dong, bagaimana jalan di atas air kayak Petrus. Nggak ada yang bisa. Tapi ini poin saya. Orang, kalau Anda mau punya kekuatan untuk mendobrak dan maju, Anda harus jadi seorang risk taker, berani ambil resiko. Dan saya beritahu saudara, usia makin tua,
resiko yang berani ditanggung orang makin kecil. Usia Anda ini usia paling baik untuk ambil resiko. Dan saya berdoa sampai Anda tua, Anda seorang risk taker karena nama Tuhan. Saya tidak ingin kelak Anda tambah tua dan sedikit mapan, terus berkata, ya kita harus pertimbangkan dulu. Kalau anak muda emosi. Saya beritahu ya, di dunia ini, anak muda yang bilioner lebih banyak dari orang tua yang bilioner. Mau tahu buktinya? Pemain sepak bola, saudara, jumlahnya banyak yang bilioner. Yang usaha bisnis mati-matian 1-2 yang bilioner, saudara. Tapi itu orang-orang muda yang mengharu-birukan dunia. Itu orang-orang yang berani ambil resiko. Orang tua wes keropos kabeh tulangnya, nendang bola kerepiak semua, saudara. Orang-orang muda, nah itu risk taker. Saya perhatikan, saudara, dari sejak muda, satu ketakutan saya, ketika saya jadi tua dan kemudian saya bukan orang lagi yang berani ambil resiko. Menurut saya sampai hari ini saya masih gila-gilaan, saudara. Dan saya masih cukup jadi koboi lah, saudara, risk taker lah. Tapi yang paling saya takutkan, seringkali mapan lah, Anda punya mobil 2, 3, rumah sudah oke. Terus mau ini, ya kita lihatlah gimana bayinya. Buka sekolah, ya jangan kesusulah, dipertimbangkan dulu faktor ininya. Sorak barbar, sorak bodoh kucing, rak barbar, saudara. Ya tahu, kenapa? Anda tahu kenapa? Sudah tidak berani lagi ambil resiko. Tidak punya lagi. Kalau Anda seorang pengusaha, sudah begitu mapan, Anda tidak pernah bisa breakthrough. Itu sudah mentok di situ. Karena hanya orang yang berani ambil resiko. Orang itu bisa berkata, suruh aku jalan di atas air. Wow. Tapi seringkali orang hanya lihat sisi negatifnya. Orang kita ini hanya terus melihat sisi, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini, semua ngomong tidak baiknya. Saya masih ingat, saudara, budaya orang kita ini gawat lah, budaya Indonesia ini kadang-kadang gawat. Kalau lihat barang bagus tuh nanti mesti ada yang dicela. Saya ingat pertama kali tahun 80-an kalau nggak salah, 82 atau saya lupa, 82. Kami ada tamu dari Singapura. Tidak ada yang menerjemahkan dia khotbah. Jadi oleh pendeta saya diminta, kamu terjemahin dia khotbah. Saya terjemahin dia khotbah. Menurut saya, kalau Anda tidak pernah menerjemahin khotbah dan Anda menerjemahkan, itu bukan kerjaan yang ringan. Anda boleh pinter bahasa Inggris, Anda tidak diberi karunia kasih urapan, nggak bisa lah, saudara. Itu bukan kerjaan yang ringan. Saya tahu persis. Anda mesti dengerin, dalam hitungan sekian per sekian detik Anda mesti terjemahin di otakmu. Anda mesti olah begitu rupa, terus Anda perintahkan untuk Anda ucapkan dengan kalimat yang orang tahu. Sementara Anda ngomong, dia ngomong lagi, Anda mesti denger gitu. Itu otak Anda bisa konslet lah, saudara. Kalau bukan Tuhan, saudara, bener-bener. Kalau nerjemahin gaya ngaco ya bisa. Ada teman saya baru cerita, katanya dia nonton TV, ada penerjemah menerjemahkan bapak-bapak, father, and ibu-ibu, and mother. Hari ini, today, kita akan melakukan tudu, katanya kita, sesuatu, something. Anda tahu, you know, katanya, di mana-mana, where, seorang genah itu terjemahan itu. Nah itu kalau mau menerjemahkan begitu boleh, ya toh? Father, and mother, bapak and boy. Ada lagi tuh. So saya mau ke mana? Ladies and gentlemen. Kemana tuh? Toilet, saudara. Ladies and gentlemen. Ya bukan begitu nerjemahkannya. Saya terjemahin. Ada satu kata dari khotbah sejam, saudara. Satu kata saya keliru terjemahin. Dari sejam khotbah tidak ada kesalahan, satu kata.
Orang ini ngomong gini, saya masih ingat, dia berkata, Jesus is very gentle. Saya bisa blank betul kata gentle. Dan yang ingat saya, gentle itu gentleman. Gentleman itu orang yang, iya Anda tahu gitu. Terus bayangan di imajinasi saya, itu bisa munculnya orang yang gagah. Saya bisa terjemahkan, Yesus itu orang yang gagah. Satu kata itu loh. Saya turun, teman saya berkata, ngawur. Semua ratusan ribuan kata yang benar dia nggak dengerin. Satu kata salah yang dicela. Sama toh? Mengapa Petrus tenggelam? Ya tenggelam, biasalah Petrus tenggelam. Semua orang akan tenggelam. Cuma ada orang yang tahu dia bisa tenggelam, tapi dia ambil resiko. Dan dia seorang risk taker. Dia berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan, dia jalan. Orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Sebab buat dia berkata begini, diombang-ambingkan sambil semua hantu, tidak pernah selesai. Dan orang yang tidak pernah berani ambil resiko, selalu ingin aman, tidak pernah berani, dia tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Dan Tuhan berkata, aku suka orang yang seperti ini, orang yang bisa memecahkan kebuntuan. Tiba-tiba keberaniannya akan bangkit, dan dia bisa berkata begini, dan dia buat langkah yang orang berkata, kok bisa dia berpikir seperti itu? Saya berdoa Anda jadi orang-orang yang berani ambil resiko, saudara. Anda berkata, ya pokoknya aku ikut mami aja lah, nanti mami suruh aku kemana ikut. Sampai kapanpun Anda tidak bisa pernah maju. Tuhan suka orang yang berani ambil resiko. Yohanes bagaimana? Sekarang mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan ini ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrusnya yang selalu bereaksi cepat, tapi yang bisa mengerti dalam ketepatan adalah Yohanes. Yohanes ini murid yang paling intim dengan Tuhan, yang biasa nyandarkan kepalanya di dada Yesus. Ini murid yang paling dekat, paling ngertiin Tuhan. Ini punya keintiman yang luar biasa. Ini murid yang tidak kabur kemana-mana. Ketika Tuhannya disalibkan, dia dekat dengan Tuhannya. Yang lain semua kabur. Ini orang punya kedekatan, punya keintiman yang luar biasa. Ini murid yang paling lama hidup di dunia. Saya belajar menyadari keintiman dengan Tuhan bisa memperpanjang umur, saudara. Ketika Anda tahu
Orang-orang yang intim dengan Tuhan kayak Henoh langsung naik ke surga. Orang seperti Musa umurnya bisa panjang banget dan tubuhnya tidak jelas, Tuhan yang menguburkan. Elia juga begitu, dia dibawa Tuhan ke surga. Ada banyak orang-orang yang intim dengan Tuhan, karena bagaimanapun radiasi kekekalannya nempel di badan kita. Nah, orang ini juga sama. Alkitab berkata Yohanes itu, kalau Anda baca di dalam sejarah gereja, itu orang yang termasuk rasul yang paling lama, paling panjang umurnya. Dan dia satu-satunya yang mati bukan karena mati syahid, dia mati karena tua. Nah, pada waktu itu tidak ada orang yang tahu bahwa itu Tuhan. Tapi Yohanes karena keintiman, orang yang intim dengan seseorang dari jarak yang sangat jauh, Anda bisa ngerti, itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar itu Tuhan, lihat reaksinya. Ini orang seorang risk taker. Dia berpakaian, dia terjun, dan dia langsung menuju kepada Yesus. Kombinasi keduanya yang Tuhan suka. Anda boleh seorang yang pemberani, Anda seorang pengambil resiko, tapi karena Anda tidak cukup intim dan tidak punya ketajaman, saudara tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau kombinasi dua-duanya ini muncul dalam kehidupan kita, kita berani ambil resiko, tapi juga punya ketajaman, karena kita intim dengan Tuhan, kita ngerti betul yang Dia mau, maka yang kita buat bukan hal yang ngawur. Anda akan lihat sesuatu yang tajam sekali, dan bam, begitu Anda kerjakan, hasilnya bisa luar biasa. Ajaib. Saya harap Anda belajar sesuatu di bulan Januari ini. Saya sendiri kagum dengan Tuhan. Sampai dengan tanggal 1 ini saya nggak dapat apa-apa. Satu malam dia bicara jelas sekali. Dan lihat ketika kita kerjakan bagian kita, Tuhan bereskan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bantu doa saudara. Karena karoseri untuk mobil klinik dan toko rakyat sedang didesain di New Armada. Mestinya minggu depan ini sudah akan siap ya Pak ya. Kita akan lihat seperti apa, dan segera kita akan kirimkan mobilnya ke sana untuk dikaroseri. Saya harap sebelum Paskah semuanya selesai, Anda akan lihat bagus sekali desainnya. Itu nanti di bagian atapnya ada tempat untuk nyimpan, di dalam sih tempat untuk nyimpan tenda extension. Begitu mobilnya berhenti, akan ditarik sepanjang kira-kira 3 meter. Itu akan ditambahan ruangan untuk klinik kita. Di dalamnya kalau Tuhan izinkan kita mau kasih unit untuk ngebor gigi orang yang lubang. Jangan sampai dokter kita cuma nyabuti gigi, itu mengompongkan masyarakat kita. Jadi kita perlu lakuin yang terbaik. Wow, ini jadi sesuatu yang spesial. Teman saya di Jakarta, saya tunjukin, dia berkata gini, Pak ini gak main-main. Ya, saya gak main-main dan Tuhan tidak main-main. Ini luar biasa, ini first class. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini mempertajam pelayanan Pak Victor dan yang lain untuk menjangkau jiwa lebih banyak bagi Tuhan. Ini luar biasa loh saudara. Kemarin minggu lalu kita buat pertanyaan, siapa dari jemaat yang kalau kita punya sekolah, dia akan mendaftarkan anaknya. Kita baru akan buka sekitar pertengahan Februari pendaftaran. Jangan ragu, ini pasti kita akan buka sekolah ini. Saya bersyukur sudah lebih dari 400 orang anak yang daftar mau ikut dalam sekolah ini. Dalam waktu singkat kita mulai bom dengan 400. Kita belum buka untuk orang luar loh. Mereka sudah mulai telepon, mulai tanya dan sebagainya. Banyak sekolah mulai dengan sangat kecil, mereka mulai dengan very small. Tuhan beri kita bom langsung gede. Gedungnya percayalah jadi pada waktunya. Dari mana caranya? Oh itu dari tidak ada jadi ada. Berfirmanlah Allah, jadilah sekolah, dan sekolah itu jadi saudaraku. Itu aja, sederhana. Amen. Bisa nggak saudara? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Berani nggak kita ambil resiko? Orang berkata ini kan dolanan. Anda tidak akan pernah bisa kemana-mana kalau Anda bukan seorang yang berani ambil resiko. Yang paling saya takuti adalah ketika makin tua, tiba-tiba nyalinya sudah hilang, sudah makin kedodoran, ngurusi badan, rematik lah sana sini, sudah tidak bisa berbuat apa-apa buat Tuhan. Akhirnya karunia cuma ngomong begini kayak ikan koi. Saya bilang kita bukan orang-orang dipanggil. Saya berdoa sampai Anda tua nih saudara, jangan pernah Anda kehilangan nalurimu,
Jadi orang yang berani ambil resiko dengan apapun yang Tuhan perintahkan. Amen, saudara. Saya capek dengan orang berkata, oh kita perlu berhikmat. Nah, beri saya konsep yang jelas berhikmat seperti apa. Jangan asal kita perlu rapat terus, tidak ada gunanya rapat-rapatan. Satu kali meeting selesai urusan. Segampang itu. Anda tahu jadi presiden itu gampang juga sebetulnya. Ya gampang, jadi presiden itu gampang, saudara. Kalau Tuhan mau, bisa pasti. Dari sekjen PBB itu lebih gampang lagi, cuma nyiapke pidato menhari. Tidak masalah, dunia berputar dengan sendirinya. Semua orang nanti kan ngurus dirinya masing-masing lah. Pokoknya asal ada kopi tiap pagi, bereslah kita selesaikan dengan cara Tuhan. Tidak ada yang susah sebetulnya. Urusan apapun itu kalau kita mau. Amen, saudara. Urusan dengan orang yang susah, urusan dengan perasaan orang yang susah. Tuhan pun sampai geleng-geleng kepala dan menangislah Yesus itu. Kalau sudah mulai berkata, aku ini ngomelnya banyak, itu yang paling menyusahkan. Tapi urusan apapun sebetulnya, saya berdoa ingat-ingat ya, sampai Anda tua, jangan sampai Anda kehilangan keberanian untuk ambil resiko. Pak, saya masih muda, sudah tidak punya nyali. Bertobat loh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah masih muda kok sudah tuwek begitu dalamnya, saudara. Saya berdoa Anda seperti Kaleb yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, yang berkata berikan Hebron kepadaku. Tempatnya manusia raksasa gua sikat itu Hebron. Saya berdoa makin tua kita makin jadi buat Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan kita. Amen, saudaraku. Petrus punya keberanian, Yohanes punya ketajaman. Bagaimana dengan Yakobus? Saya coba cari di banyak hal, tidak muncul apa-apa kecuali di Kisah Rasul terakhir kita sebelum kita selesai, pasal yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ini orang pertama, rasul pertama yang mati syahid karena nama Tuhan. Stefanus mendahului tapi dia bukan rasul, tapi Yakobus rasul pertama. Saya bilang Tuhan, Petrus punya keberanian, Yohanes punya ketajaman bisa lihat, Yakobus punya apa? Dia berkata begini, kamu ingat, saudara tahu ada di Israel itu lembu merah namanya, red heifer. Itu lembu khusus, saudara. Kalau Anda membangun bait Allah, lembu itu yang harus dikorbankan, dipotong dan dibakar. Abunya dipakai menguduskan tempat yang akan dibangun untuk bait Allah. Nah, mereka itu mesti membiakkan namanya red heifer, lembu emas, lembu merah. Itu hewan dibiakkan khusus untuk dibakar, khusus jadi korban. Dan Tuhan berkata, semua hewan korban itu selalu dibiakkan secara khusus. Yakobus harus jadi martir pertama, dan dia harus aku minta dampingi dia. Aku yang dampingi dia khusus untuk satu tugas, jadi yang sulung dari 12 rasul awalnya Tuhan. Saya pikir, dan dia berkata begini, berarti gabungan dari ketiganya, korban, keberanian, dan ketajaman, ketepatan, karena keintiman. Kalau ini digabung dan Anda punya, tidak ada orang bisa menghentikan saudara. Nobody can stop you. Gak bisa. Kalau anak-anak Tuhan, Anda yang masih muda punya ini, Anda punya keberanian, Anda punya ketajaman karena engkau intim dengan Tuhan, dan engkau berani punya korban, saudara.
Anda korban dengan berani dan tajam. 3 ini Anda punya. Itu yang dahsyat. Tadi sore saya cerita, saya punya teman. Dia banyak ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dia bukan jemaat di tempat ini. Saya cerita dengan dia, Pak, kita mau bangun Holy Stadium. Dia datang. Dia nyumbang hanya. Terus dia diam lagi. Pada waktu kami beli gedung ini lagi tawar-menawar, saya lagi makan siang dengan dia. Saya masih ingat, saya habis doain rumah dia, terus saya makan siang, saya makan steak di tempat dia, di restoran. Jadi ini, ambil gedung ini nih. Dia ngomong gini, Pak, itu gedung kan panas banget, tidak ada AC-nya. Saya bilang, iya, nggak ada AC-nya. Dia bilang, kalau dikasih AC, butuh duit berapa? Saya telepon Pak Silas. Saya bilang, Pak, cepat dihitung, butuh uang berapa? Aku ditanya orang. Sebab ini orang smart. Ini orang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi tajam. Berani korban. Gak banyak bicara. Tajam. Dia ngerti. Saya butuh sekian, Pak. Dia bilang, saya bayar, Pak. Seluruh AC kita ini, dia yang bayar, saudara. 1 orang. Bangun itu ya. Terus dia bilang gini, Pak, lantai butuh berapa? Gitu, saya butuh sekian. Dia bilang, dia diem. Saya ikut, Pak, tapi tidak semua. Saya ikut sekian puluh %. Begitu dengar angka itu, dia ngomong gini, aneh kok, Pak, Tuhan kok ngomong sama saya angka cuma sekian, tidak ngomong seluruhnya. Ini Kristen baru loh. Dia bilang, Tuhan ngomong saya sekian, Pak. Oke, saya doa lagi kalau gitu. Saya doa, runing Pak Sugi, Pak, dia bilang dapat dari Tuhan angka sekian. Pak Sugi bilang, kalau angka sekian, Pak, kita modelnya begini aja. Lantainya bahannya ini, terus nanti di bagian ngetrapnya pakai epoksi. Gini. Klop, Pak, itu angka. Saya telepon teman saya, Pak, saya modifikasi. Sehingga yang uang dari Bapak itu bisa seluruhnya. Wah, puji Tuhan, Pak, luar biasa. Dia kirim, duitnya. Seluruh epoksi itu, dan itu keramiknya, itu dia 1 orang. Kursi yang sudah terpasang, dia yang bayar 1 orang. Sudah ngerti, itu orang tajam sekali. Dia tahu kapan bertindaknya, cepat sekali. Tidak banyak ngomong, dia tenang. Kalau kemana-mana pergi sederhana, nggak pernah bawa tas mahal. Tahu bawa tas apa? Tas kresek, saudara. Kebaktian bawa tas kresek. Orangnya simple sekali, sangat simple, humble sekali. Rumahnya oke banget. Kacanya anti peluru, M16 gak tembus nih, Pak. Saya coba enggak sih, M16 gak tembus. Dia punya pabrik di Cina, pabrik di mana. Humble sekali orang. Satu hari, bulan ini saya seminar, dia telepon, waduh Pak, sorry gak bisa datang nih, saya ketemu dengan menteri ini, dengan ini. Ayo cari waktu, Pak. Ngobrol, makan malam, gabung dengan saya hampir jam 9:30. Udah teler ngantuk-ngantuk begini. Dia bilang, Pak, ada cerita apa ini? Saya cerita, begini. Ngantuk-ngantuk begini. Wah, itu bagus, Pak, ya, puji Tuhan. Terus setelah saya makan, pamit, Pak, pulang aja. 2 hari kemudian, jam 2 siang, kita rapat ya, dia telepon saya. Bapak mau bangun unit mobil untuk apa, Pak? Klinik dan ini. Butuh berapa, Pak? Sekian. Saya bayar semua. Selesai. Anda bisa ngerti nggak? Anda boleh punya duit, Anda tidak punya keberanian dan ketajaman, nggak bisa main kayak dia, saudara. Bayangin, kalau engkau punya uang dan Anda punya keberanian dan ketajaman seperti itu, waduh, itu saudara yang luar biasa. Kalau dikombin dengan orang yang punya visi dan ngerti hati Tuhan, dunia dalam waktu singkat terinjili, saudara. Tidak banyak bicara, kerja keras, kerjain buat Tuhan. Saya bilang ajaib loh, ajaib.
Begitu nanti selesai saya bawa ke Jakarta, saya mau tunjukin ke dia ke mobilnya, biar dia lihat kita kerja first class. Dan dia ngomong sama saya gini, setiap kali saya memberi untuk Bapak, lewat Bapak, Bapak tidak pernah kerja sembarangan. Bapak kerja first class. Dia bilang, aku suka Pak. Kita tidak pernah kerja sembarangan. Kita kerja yang terbaik buat Tuhan kita. Amen, saudaraku. Ini loh yang Tuhan mau. Saya berdoa Anda punya itulah, ketajaman. Nah, seringkali hari ini orang tuh kaya-kaya banget, ya tidak. Kaya-kayanya gimana gitu, malah gitu saudara ya. Nggak kaya beneran, no, kaya apalah. Tapi sudah ngomongnya banyak. Tapi saya lihat ada orang-orang yang, waduh, bisa tuh saudara. Saya berdoa dalam hidupmu ya, Anda punya nyali cukuplah, punya keberanian ambil resiko, bisa berbuat banyak buat Tuhan. Anda doain ya, nanti hari Kamis depan ini, betul Kamis ya, kita ada kebaktian kesembuhan ilahi. Kita mau undang teman-teman yang biasa kumpul hari Jumat. Kita mesti pakai istilah, aku enggak suka kata pemulung gitu, merendahkan banget gitu. Saya cari istilah kebaktian anak raja, itu mungkin bagus sekali ya, kebaktian anak raja itu. Dan saya mau beritahu saudara ya, jangan pernah pandang sebelah mata saudara-saudara kita seperti ini. Nyakiti hati Tuhan saudara, itu nyakiti hati Tuhan. Saya berdoa Anda bisa terima mereka, Anda bisa duduk dengan mereka, itu akan luar biasa lah. Jangan sakiti hati Tuhan lah dengan istilah-istilah yang mengerikan yang seringkali kita keluar. Kita buat istilah, saya nggak suka itu istilah pemulung, sebab mereka itu nggak semua pemulung sih saudara ya, kebaktian anak raja biar naik mentalnya ya. Kita mesti belajar menghargai, menghormati yang terkecil, yang paling hina sekalipun kita hormati. Saya ingat seorang yang bernama Agustinus. Anda tahu ceritanya? Orang ini disebut sebagai Santo Agustinus oleh Gereja Katolik. Dia cerita sebuah pengalaman. Dia lewat sebuah lorong sempit dan ketemu di depan dia orang kena kusta, seluruh tubuhnya kusta. Dan detik ketemu, struggle di sini. Zaman itu kusta belum ada obatnya. Dia bilang, aku menghindar, aku balik, atau aku terus. Kalau aku terus, aku berpapasan. Aku berpapasan, aku diemin, aku menghindar, jangan bersinggungan, atau aku harus bagaimana? Detik terakhir dia ketemu saudara. Ini orang nekat, dia peluk orang kusta ini. Dia peluk erat. Dia bilang, apa kabar saudaraku? Dia kasih uang. Dia peluk erat. Dia bilang, terima kasih, terima kasih. Dah, dia lepasin. Bau. Dia pergi. Lorong itu panjang, tembok kanan kirinya. Beberapa langkah, dia kepingin noleh ke belakang. Dan ke belakang, hilang, tidak ada orang. Kadang-kadang Tuhan muncul dalam wujud begitu loh saudara. Sikap hati kita ini, jaga. Memiliki keberanian, ketajaman karena keintiman, tapi juga berani korban. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tutup Alkitab, mari berdiri sama-sama. You'd be my dreams come true, just to be with you. How I'd see brand new. The eyes for only you. Ini yang saya rasakan begitu kuat. Ada beberapa saudara yang merasa gini, masa depanku gak jelas. Itu aja yang Anda rasakan hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Yang lain tutup mata.
Tutup matanya. Ada yang merasa, ya Pak, saya orangnya. Coba angkat tanganmu, saya doakan Anda. Terima kasih. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Baik. Yang angkat tangan, mari maju ke depan saudara. Saya mau doa buat saudara. Minta yang putri sebelah kiri saya, yang pria sebelah kanan saya. My God and King. Di dalam Yesus akan jelas. Dalam Yesus akan jelas. You alone I see. You're the face I see. For all eternity, you be my dream come true. Just to be buka mata, lihat ke saya sebentar. Saya ini bergaul dengan banyak orang. Saya bergaul dengan banyak orang. Kamis nanti saya juga akan bicara di depan teman-teman anak-anak raja itu. Di samping yang lain. Saya juga bergaul dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Orang-orang yang seringkali di majalah itu muncul. Orang-orang yang punya produk-produk yang kalau saya sebut itu Anda akan tahu. Saya bergaul dengan mereka. Setiap kali saya bergaul dengan mereka, selalu ada sisi-sisi mereka pernah cerita keterpurukan mereka. Saya mau cerita, bisa saya ceritakan banyak hal kalau saya mau cerita. Tapi tidak pernah Tuhan itu mengecewakan kita. Tidak pernah. Masa depanmu tidak tergantung dari orang tuamu. Masa depanmu tergantung dari Tuhan dan saudara. Tuhan dan Anda itu mayoritas.
God and I is majority. Kalau dia mau, gampang kok. Dan dia mau loh saudara. Jangan pernah engkau sampai kehilangan harap saudara dan pengharapanmu kepadanya. Masa depan Anda akan luar biasa dengan Tuhan. Kalau engkau jalan sendiri, engkau akan hancur. Tapi kalau engkau jalan dengan Tuhan, pasti luar biasa. Saya mulai gereja ini dengan kecil sekali. Saya mulai dengan pergulatan internal yang mengerikan sekali. Terus terang jujur berkali-kali sudah saya mau tinggal. Saya pulang, saya nginjil keliling lah, ngurusin orang-orang ribut kayak begini, ngapain, bosen. Sampai sekarang jadi watak saya. Orang banyak ribut, lepas kerja lah. Saya masih ingat satu hari saya ditegur seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang jangan tinggalkan, karena itu bagian tugasmu. Tidak ada orang yang bermimpi di awal Tuhan bawa kita sampai sejauh ini. Kalau tahun ini nanti sekolah berdiri, LBH berdiri, klinik kita berdiri, outbound center kita berdiri, kita ada radio, saya harap tahun ini TV kita keluar izinnya, kita ada sekolah Alkitab, kita ada publishing company. Tuhan beri kita gedung begitu besar hanya karena Tuhan, saudara. Saya mau berdoa Tuhan yang sama akan kerja dalam hidup Anda, bahkan lebih kuat dan lebih besar. Saya percaya. Saya bukan orang super, tapi saya punya Tuhan yang super. Saya bukan orang yang terlalu pinter. Memang saya tidak segoblok yang orang pikir sih. Tapi Tuhan saya yang paling cerdas dan luar biasa. Ngandelin Tuhan saudara, hidupmu akan berhasil. Anda akan mewarnai kota, mewarnai bangsa. Anda bisa warnai banyak hal. Amen saudara. Ayo angkat tangan sama-sama. Saya minta beberapa saudara bantu tumpangi tangan. God's Army juga tolong bantu tumpangi tangan. Hamba berdoa, alirkan kuasa-Mu Tuhan, alirkan kuasa-Mu. Aku patahkan semua roh frustrasi. Aku patahkan semua roh frustrasi. Aku patahkan semua roh putus harap. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh pengharapan dari Tuhan. Amin. Turunkan pengharapan, turunkan pengharapan, turunkan pengharapan, turunkan pengharapan. Turunkan pengharapan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Paulus berkata, aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. I can do all things through Christ which strengthen me. Sembahyang. You'll be my dream.